aku sanksi apa sih yang paling membuat pelaku itu jera? Menurut aku itu sanksi sosial, karena itu sudah apa ya, sanksi sosial itu pasti ada dan itu membuat si pelaku pasti bakal malu, merasa rendah dan merasa terkucilkan, dan itu mungkin dari beberapa sanksi itu adalah sanksi yang terberat menurut aku, sanksi yang memiliki efek jera yang paling besar bagi hidupnya si pelaku menurut aku. Halo Sobat KBMU semuanya, balik lagi di podcast DLMU dengan aku Adinda Jafira dari Fakultas Hukum 2024. Setelah sekian lama nih kita nggak balik dengan podcast kita, kami kembali di sini dengan sebuah topik yang sangat krusial yang jadi perbincangan hangat akhir-akhir ini. Apalagi di lingkungan kampus akhir-akhir ini. Aku yakin kalian pasti udah sering dengar tentang isu ini. Tapi sayangnya masih banyak yang belum benar-benar paham, belum benar-benar teredukasi tentang hal ini. Akibatnya perilaku yang menjurus ke sana tuh malah dinormalisasikan gitu karena kurangnya teredukasi. Dan korban justru dianggap berlebihan atau bahkan diabaikan. Nah, berdasarkan dari data Kemen PPPA per April 2024, terdapat 2.681 kasus kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi nih teman-teman. Nah, bahkan korban sampai harus mengundurkan diri dari perguruan tinggi karena merasa trauma dengan kejadian yang menimpa korban gitu. Nah, untuk pembahasan kita hari ini tentu aja aku nggak sendirian. Aku bersama narasumber yang sangat spesial hari ini. Aku bersama Kakak. Mungkin bisa perkenalkan diri dulu, Kak. Oke, halo Sobat KBMU, perkenalkan aku Anggraini Desinta, aku dari Ilmu Komunikasi Angkatan 2022. Kebetulan juga di sini aku diamanahkan menjadi perwakilan Duta Anti Kekerasan Seksual Visip Unsur. Ya, halo Kak Aan. Halo. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, terima kasih banyak ya Kak udah menyempatkan waktunya untuk hadir di perbincangan santai kita pada hari ini. Ya, tadi Kakak sempat mention kalau Kakak tuh Duta Anti Kekerasan Seksual ya Kak. Betul. Itu bisa sedikit dijelasin nggak sih Kak tentang Satgas PPKS dan Duta Anti Kekerasan Seksual itu sendiri? Oke, mungkin PPKS itu sendiri kan kepanjangan dari penanganan, pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Jadi di unsur itu ada yang namanya Satgas PPKS. Satgas PPKS itu di sini fokusnya ke penanganan yang kasus-kasus yang terjadi, kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di unsur. Nah, kalau misalnya Duta Anti Kekerasan Seksual itu lebih fokusnya ke pencegahan, seperti pencegahan melalui sosialisasi, kampanye-kampanye atau yang lain sebagainya. Berarti Satgas PPKS dan Duta Anti Kekerasan Seksual itu concernnya di pencegahan dan penanganan ya Kak. Nah, kalau gak salah tuh di tiap fakultasnya di unsur ini ada Duta Anti Kekerasan Seksual ya Kak. Nah itu tujuan dan perannya tuh apa sih Kak? Betul banget, Duta Anti Kekerasan Seksual itu menyebar di semua fakultas yang ada di Unsur, itu 12 fakultas, itu kita ada 21 Duta Anti Kekerasan Seksual. Nah, tujuannya apa seperti itu? Karena biar penyebaran itu merata. Maksudnya gini, jadi ketika ada kasus kekerasan seksual di sebuah fakultas atau di satu fakultas di Unsur, itu agar penanganannya itu lebih mudah dan lebih tertangani dengan baik, itu bisa Duta Anti Kekerasan Seksual itu bisa menjadi tempat untuk mengadu, untuk melaporkan, atau untuk mungkin berbagi cerita pengalaman korban yang merasakan atau yang memiliki pengalaman tentang kekerasan seksual itu. Oke, jadi Duta itu perannya cukup banyak juga ya Kak. Nah, seperti mention juga nih sama kakak. Nah kalau terkait kondisi lapangan dari setiap fakultasnya sendiri itu gimana kak? Karena kemarin aku sempat lihat di fakultas-fakultas yang ada di Unsud ini ada banner terkait petisi anti kekerasan seksual gitu ya kan kak?
Nah itu gimana sih respon dari mahasiswa-mahasiswinya? Oke, mungkin kemarin kan Unsur sedang marak-maraknya kasus kekerasan seksual yang naik ya, naik ke permukaan publik gitu. Iya. Dan kita dari duta dan bekerja sama dengan mungkin BEM, Makamima dan lain sebagainya itu mengadakan petisi tolak kekerasan seksual di kampus. Kebetulan aku dari FISIP, jadi aku juga bersama partner aku juga mengadakan itu dan alhamdulillah antusias dari mahasiswa itu tinggi gitu. Jadi teman-teman itu kan acaranya kan bukan acara sih, petisinya tuh diadakan dari pagi hingga sore dan setiap waktu itu mahasiswa silih berganti untuk menandatangani petisi tersebut hingga sore hari itu sudah penuh petisinya. Jadi kita tahu nih ternyata teman-teman mahasiswa itu masih ada yang keluar peduli dengan kasus-kasus yang ada di UNSUR, kasus-kasus kekerasan seksual. Berarti antusiasmenya cukup tinggi ya Kak di lingkungan kampus, apalagi mahasiswa-mahasiswinya yang bahkan banyak yang aware dan tahu gitu tentang jahatnya kekerasan seksual itu kayak gimana ya Kak. Nah, aku jadi penasaran nih, kalau dari perspektif Kakak sendiri tentang isu kekerasan seksual yang lagi marak-maraknya ini kayak gimana sih Kak? Oke, kekerasan seksual itu kan salah satu 3 dosa perguruan tinggi ya. Yang pertama itu ada perundungan, terus kekerasan seksual dan intoleransi. Dengan maraknya kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi, terutama di Unsur, itu menurut aku tuh cukup memprihatinkan karena ke perilaku tidak terpuji ini kalau masih berkeliaran di Unsur itu memiliki dampak negatif bagi kampus itu sendiri. Jadi ya itu memprihatinkan banget. Oke Kak, sebelum kita bahas lebih lanjut nih, menurut Kakak penting gak sih buat kita tuh tahu apa saja sih jenis-jenis kekerasan seksual gitu? Kayak kategori kekerasan seksual. Soalnya bisa aja kan perilaku yang kita lakukan tuh tanpa sengaja atau tanpa bermaksud gitu menjurus ke sana, tapi ternyata salah satu bentuk kekerasan seksual itu hal yang kita lakukan gitu Kak. Biar kita lebih aware aja gitu. Jadi apa aja sih kategori atau jenis-jenis kekerasan seksual itu sendiri? Betul banget ya, kita sebagai mahasiswa itu harus tahu apa sih bentuk-bentuk atau jenis-jenis kekerasan seksual yang biasanya terjadi. Kalau merujuk pada Permendikbudristek itu nomor 30 tahun 2021 dan peraturan rektor Unsur tahun 2021 nomor 38 itu ada 21 kategori atau bentuk kekerasan seksual yang marak terjadi. Mungkin di sini aku bakal ngomongin beberapa aja yang emang udah tercakup. Yang pertama itu kekerasan seksual yang berbasis fisik. Jadi seperti memegang, merangkul, memeluk, bahkan mencium yang tidak ada persetujuan korban. Jadi kayak korban merasa risih. Itu sudah termasuk kekerasan seksual. Bahkan mungkin bisa ke tahap yang seperti pemerkosaan itu kan sudah masuk banget tuh, udah masuk banget ke pelecehan seksual, kekerasan seksual. Terus selanjutnya ada yang non fisik juga seperti mengancam korban dengan ancaman-ancaman seksualitas yang membuat korban itu tidak berdaya. Terus selanjutnya ada yang verbal seperti mengutarakan hal-hal yang berbau seksualitas. Mungkin sekarang dan sekarang tuh marak banget ya di luar kampus ataupun di dalam kampus itu yang namanya catcalling. Nah itu kan salah satu bentuk kekerasan seksual yang membuat korban itu tidak nyaman karena ketika mungkin di kiu itu kan nggak nyaman ya, itu salah satu bentuk kekerasan seksual. Terus mungkin yang marak juga terjadi itu adalah yang berbasis online atau di internet seperti mengancam dengan foto-foto atau video-video yang seksualitas, atau mungkin karena perkembangan zaman itu kan udah canggih banget, mungkin bisa diedit dengan AI dan lain sebagainya, yang padahal itu bukan foto si korban tapi diedit gitu loh. Itu kan bisa membuat korban itu merasa terancam, korban merasa tidak berdaya, dan itu salah satu bentuk kekerasan seksual yang marak terjadi. Gitu ya Kak. Jadi penting banget ya Kak untuk tahu apa sih jenis-jenis kekerasan seksual gitu. Kita sebagai mahasiswa tuh harus tahu kekerasan seksual tuh jenisnya tuh apa aja, kategorinya apa aja. Seperti yang Kakak tadi sebutkan ada verbal dan fisik ya Kak. Nah, kalau dilihat dari sisi pelaku nih Kak, apa sih yang bisa jadi faktor penyebab mereka melakukan
hal itu gitu. Jadi apa yang bikin mereka tuh melakukan kekerasan seksual gitu Kak, baik itu faktor eksternal maupun internal gitu. Kalau menurut aku faktor seseorang untuk melakukan kekerasan seksual yang pertama itu mungkin dari diri dia sendiri, mungkin ada keterbelakangan mental yang membuat dia itu merasa puas kalau sudah menyakiti seseorang gitu, mungkin menyakiti secara seksualitas gitu. Dan mungkin ada ketidaksadaran diri, mungkin ada pengaruh alkohol atau narkoba yang membuat si pelakunya itu tidak sadarkan diri dan melakukan apa yang nggak jelas itu, maksudnya mengikuti hasrat nafsu dia yang bisa menyakiti orang gitu, menyakiti korban. Dan mungkin untuk faktor-faktor eksternal atau faktor-faktor lainnya itu ada yang namanya relasi kuasa. Jadi adanya ketimpangan relasi kuasa. Jadi ketika pelaku itu memiliki kuasa lebih tinggi daripada si korban, itu si korban pastinya bakal tidak berdaya, bakal merasa nanti kalau misalnya aku melaporkan si pelaku ini, takutnya aku yang disalahkan, takutnya aku yang dipojokkan dan aku mungkin yang direndahkan. Itu kan salah satu faktor yang sangat amat sering terjadi apalagi di kampus. Jadi faktor penyebabnya itu ada dari keterbelakangan mental ya Kak, ada dari pengaruh minuman keras atau obat-obatan, dan juga dari ketimpangan relasi kuasa ya Kak. Nah, itu kan tadi faktor penyebabnya. Tapi untuk pencegahannya sendiri itu bagaimana sih Kak? Kita sebagai seorang mahasiswa dan mungkin Kakak sebagai duta anti kekerasan seksual itu untuk mencegah hal itu terjadi itu kayak gimana sih Kak? Oke, mungkin kita sebagai mahasiswa itu harus berperan aktif dalam membuat kenyamanan terkait kasus-kasus kekerasan seksual yang ada di kampus. Mungkin bisa mengikuti sosialisasi atau bergerak bersama kampanye anti kekerasan seksual di kampus dan lain sebagainya. Dan kalau untuk duta perannya itu ya lebih ke pencegahan seperti itu, melakukan sosialisasi, terus mengadakan kampanye anti kekerasan seksual, dan mungkin di keseharian kita itu mungkin kita lebih memperbanyak diskusi-diskusi tentang kekerasan seksual, bahwa kekerasan seksual ini tuh sangat krusial, sangat memiliki dampak yang negatifnya itu sangat banyak. Jadi kita perlu adanya kepedulian akan hal itu. Sosialisasi agar orang-orang ini lebih aware ya Kak. Betul. Tentang kekerasan seksual. Tapi aku benar-benar penasaran nih Kak, sama dampak ataupun efek yang akan didapatkan sama pelaku kekerasan seksual. Kan kita biasanya nih bahas dari perspektif korban kan. Nah kalau misalnya dari dampak yang akan didapatkan sama pelaku itu apa sih Kak gitu? Sebenarnya ada dua apa yang dirasakan oleh pelaku. Mungkin ketika dia sudah melancarkan aksinya, dia bakal puas. Dia bakal puas karena dia sudah menyakiti orang, dia sudah berbuat apa yang dia inginkan. Tapi ketika dia sudah dilaporkan, dia sudah menjadi pelaku, dia mendapatkan dampak seperti mungkin sanksi sosial, dia dijauhkan oleh teman-teman, oleh lingkungannya, dan mungkin dia bakal mendapatkan sanksi hukum yang emang bentuk keadilan bagi si korban. Yang paling mungkin yang paling banyak atau yang paling besar itu adalah sanksi sosial. Dia bakal dikucilkan oleh lingkungannya karena dia pelaku kekerasan seksual seksual yang sangat tidak terpuji. Jadi untuk sanksi yang Kakak sebutkan tadi nih, untuk bagi Kakak sendiri nih, sanksi apa sih yang harus diberikan kepada pelaku kekerasan seksual biar pelakunya tuh jerak gitu, dan mungkin biar pelaku-pelaku yang punya niatan buat ngelakuin kekerasan seksual tuh malah mengurungkan niatnya gitu. Jadi sanksi apa sih yang bikin jerak gitu Kak? Oke, sebenarnya kalau sanksi itu pasti ada hukumnya. Jadi ada sanksi hukum dan juga tadi yang aku udah spill ada yang aku sebutkan, itu ada sanksi sosial ya. Sanksi sosial dia bakal dikucilkan atau dijauhkan oleh teman-teman dan lingkungannya. Dan sanksi yang seharusnya diberikan oleh kampus. Kampus memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi bagi seandainya pelakunya adalah mahasiswa. Gitu ya Kak. Berarti sanksi itu selain dari Permendikbud ada sanksi sosial dan sanksi dari kampus sendiri ya Kak. Iya. Nah, kalau misalnya pasca kejadian kekerasan seksual ini pasti berat banget ya Kak buat sisi korban gitu kan Kak. Nah, gimana sih peran dari
orang terdekat buat bantu korban biar korban bangkit lagi itu gimana sih Kak? Oke, seandainya kita sebagai orang terdekat dan menemukan orang terdekat kita, baik itu teman atau keluarga yang merasakan kekerasan seksual itu ya, mungkin si korban bakal tidak berani atau korban masih takut, mungkin masih trauma atas apa yang dia rasakan. Mungkin peran kita adalah yang pertama itu merasakan, ya kita empati, kita ikut merasakan apa yang dirasakan si korban. Terus misalnya si korban masih belum bisa untuk bercerita atau masih belum berani untuk speak up, kita berikan afirmasi-afirmasi positif kalau kita itu ada bersama kamu, kita bakal mendukung kamu, kita di sini bersama kamu. Kita berikan afirmasi positif agar si korban ini tuh mempunyai semangat gitu loh, mempunyai semangat untuk bangkit dan nggak terpuruk terus. Dan kalau misalnya seandainya si korban sudah berani untuk speak up, udah berani untuk berbicara, kita sebagai teman atau kita sebagai ya yang dipercayai oleh si korban ini mungkin bisa membantu dia, mendampingi dia untuk melaporkan kasus tersebut. Mungkin kalau di kampus kita bisa melaporkan ke Satgas PPKS gitu. Jadi ya kita sebagai orang terdekat yang pastinya harus empati, terus jangan menyalahkan korban, jangan membuat korban makin terpojokan, jangan melangkahi korban, ya seperti itu. Oke Kak, jadi kita harus benar-benar menemani korban ya Kak, harus berempati dan memberikan afirmasi-afirmasi baik pada korban biar korban itu tidak merasa terpuruk sendirian gitu. Betul. Ya Kak. Nah, seperti yang Kakak bilang tadi, kalau korban udah mau speak up, udah mau berani speak up gitu. Nah, kalau misalnya speak up itu ada perlindungannya nggak sih Kak? Ada jaminannya nggak sih Kak dari Satgas PPKS sendiri mungkin? Pastinya kalau misalnya korban sudah berani speak up, itu ada pelayanan-pelayanan yang akan diberikan oleh Satgas PPKS. Mungkin yang pertama itu pendampingan yang akan diberikan seperti konseling, terus layanan kesehatan, dan mungkin bantuan hukum gitu. Terus ada yang namanya pemulihan korban. Jadi seandainya si korban membutuhkan psikolog, membutuhkan tenaga medis, bisa difasilitaskan demi kenyamanan korban. Terus ada pelindungan korban. Mungkin dalam hal ini dalam lingkup kampus ya, kalau korban kalau ada mahasiswa yang menjadi korban kekerasan seksual, mungkin dia bakal malu untuk untuk mengikuti pembelajaran gitu ya. Nah, di sini Satgas PPKS memberi perlindungan dalam hal tersebut. Jadi jaminan pendidikan bagi si korban. Jadi masih tetap ada jaminan keberlangsungan pendidikan bagi si korban. Terus selanjutnya yang pastinya ada pengenaan sanksi administratif bagi pelaku. Itu. Jadi pelayanannya banyak juga ya Kak. Betul. Nah ini masih berhubungan sama pertanyaan sebelumnya nih Kak. Misalnya kita bukan korban, melainkan kita teman dari korban atau saksi dari kekerasan seksual gitu Kak. Jadi kita kayak jadi pihak ketiganya nih. Nah gimana sih Kak, kita tuh bisa gak sih melaporkan kekerasan seksual di mana kita tuh bukan korbannya melainkan saksinya gitu Kak? Sebenarnya kalau kita sebagai saksi atau pihak ketiga yang mengetahui adanya udah terjadinya kekerasan seksual, itu sebenarnya kita bisa melaporkan atau kita bisa speak up, tapi atas persetujuan si korban. Karena dalam hal ini kita sebagai orang yang mengetahui kekerasan seksual yang dialami korban, kita nggak boleh melangkahi korban. Kita harus meminta persetujuan korban, apakah dia mau untuk speak up, mau untuk berani, mau untuk melaporkan, kita dampingi, kita beri semangat. Tapi kalau misalnya seandainya dia nggak mau, tapi kita tetap, kamu harus melaporin, kamu harus kamu harus speak up. Tapi kalau dia belum sanggup atau dia masih ada trauma, itu kan nanti malah lebih menyakiti dia kayak kita sudah speak up nih, mungkin ke sosial media, dan nanti kita nggak tahu kan respon dari netizen bakal bagaimana kan. Bisa jadi si korban bakal disalahkan dan sebagainya. Jadi penting banget untuk kita kalau mendapati teman-teman kita yang merasakan kekerasan seksual itu jangan mendahului korban. Jadi kita harus minta persetujuan korban apakah bersedia untuk didampingi untuk melaporkan atau enggak. Jadi apapun yang kita lihat
tentang kekerasan seksual sebagai saksi, apapun yang mau kita ambil untuk langkah selanjutnya itu tidak boleh mendahului langkah dari korban kekerasan seksual ya Kak. Wah, pembahasan kita panjang banget ya Kak ini. Aku jadi selain sadar kalau komunitas yang aware terkait kekerasan seksual kayak Satgas PPKS itu punya peranan yang cukup krusial ya Kak buat menangani kasus kekerasan seksual. Aku mau tahu dong Kak, gimana sih cara kita biar turut andil jadi anggota Satgas PPKS atau bahkan jadi duta anti kekerasan seksual gitu Kak. Mungkin ada syarat atau regulasi khususnya gitu Kak? Untuk bagi yang pengen jadi bagian dari Satgas PPKS, sebenarnya itu ada 3. Kemarin kan juga Satgas PPKS habis open recruitment itu tanggal 4 sampai 21 Oktober. Itu Satgas PPKS-nya. Terus juga di fakultas-fakultas juga sekarang sedang gencar untuk membentuk relawan PPKS, relawan penanganan dan pencegahan kekerasan seksual, yang mana juga melalui open recruitment. Dan duta anti kekerasan seksual itu biasanya di awal tahun itu bakal ada open recruitment. Kebetulan aku di batch pertama dan mungkin tunggu aja di batch selanjutnya. Dan untuk persyaratan itu mungkin teman-teman yang kalau di duta kemarin ada 3 tahap, itu administrasi, di mana itu melampirkan biodata, CV, dan pengalaman penanganan kasus yang pernah dilakukan. Terus juga ada tes tertulis, terus juga ada tes wawancara. Seperti itu. Nah, catat tuh teman-teman KBMU yang pengen ikut gabung jadi duta PPKS, duta anti kekerasan seksual atau jadi Satgas PPKS. Wah, gak kerasa nih Kak, pembahasan kita udah cukup panjang. Karena kita sudahi dulu podcast kali ini. Mungkin ada Kak mau menyampaikan closing statement? Oke, mungkin closing statement dari aku, kita semua di sini memiliki peran penting dalam pencegahan dan memberikan kenyamanan bagi kita semua di kampus ini dan terbebas dari kekerasan seksual. Dan bagi korban kekerasan seksual yang mungkin masih belum berani untuk bersuara, untuk speak up, jangan takut, di sini kita bersama kalian, dan Satgas PPKS juga pasti bakal menangani, dan duta juga pasti bakal mendampingi kalian. Dan kalau misalnya kalian membutuhkan narahubung, membutuhkan nomor pengaduan, mungkin bisa cek di Instagram Satgas PPKS. Ingat ya kepada teman-teman KBMU, kekerasan seksual itu tidak bisa dianggap remeh apalagi dinormalisasikan. Kita semua harus berani melawan karena kita punya peran untuk menciptakan ruang kampus yang aman. Ya kan Kak? Betul banget. Jadi, terima kasih buat Kak Ang buat insight luar biasanya hari ini. Aku jadi lebih paham, bahkan teman-teman yang nonton pun pasti bakal lebih paham tentang kekerasan seksual. Gak cuma dari pandangan dari korban, tapi juga dari sisi pelakunya, Kak. Dan semoga Satgas PPKS ini bisa berjalan lebih maju lagi ke depannya dan bisa menciptakan kampus sebagai ruang aman yang terbebas dari kasus kekerasan seksual. Terima kasih juga kepada Sobat KBMU yang sudah menonton podcast ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye!